Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Maulana Rahmanyanto Seja dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kehidupan ekonomi dan peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Sekitar abad ke-7 dan ke-8, Selat Malaka sudah mulai dilalui oleh pedagang-pedagang Muslim dalam pelayarannya ke Asia Timur. Berdasarkan berita Cina di zaman Tang pada abad-abad tersebut, diduga masyarakat Muslim telah ada, baik di Kanton maupun di daerah Sumatera. Daerah yang pertama kali disinggahi oleh orang-orang Islam adalah pesisir samudra. Penyebabnya terdiri dari para mubalik dan saudagar Islam yang datang dari Arab, Mesir, Persia, dan Gujarat. Para saudagar ini banyak dijumpai di berbagai pelabuhan di Sumatera, yaitu di Barus yang terletak di pesisir barat Sumatera, Lamuri di pesisir timur Sumatera, dan pesisir lainnya seperti di Perlak, yaitu sekitar tahun 674 Masehi. Kehadiran agama Islam di Pasai mendapat tanggapan yang cukup berarti di kalangan masyarakat. Di Pasai, agama Islam tidak hanya diterima oleh lapisan masyarakat pedesaan atau pedalaman, melainkan juga menambah lapisan masyarakat perkotaan. Dalam perkembangan selanjutnya, berdirilah kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Samudra Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal itu disebabkan karena letak kerajaan Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran dunia saat itu. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasai, Arab, India, dan Cina. Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk berlayar selanjutnya, mengurus masalah perkapalan, mengumpulkan barang dagang yang akan dikirim ke luar negeri, dan menyimpan barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Karena letak geografisnya yang strategis, ini mendukung kreativitas masyarakat untuk terjun langsung ke dunia maritim. Samudra Pasai juga mempersiapkan bandar-bandar yang digunakan untuk: pertama, menambah perbekalan untuk pelayaran selanjutnya. Yang kedua, mengurus soal-soal atau masalah-masalah perkapalan. Yang ketiga, mengumpulkan barang-barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri. Yang keempat, yaitu menyimpan barang-barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Perkembangan ekonomi kerajaan Samudra Pasai. Dalam segi ekonomi, perkembangan kerajaan Samudra Pasai mencapai kejayaannya dengan ditandai adanya mata uang yang diciptakan sendiri untuk alat pembayaran yang terbuat dari emas. Uang ini dinamakan dirham. Selain itu, ditandai juga dengan berkembangnya kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional pada masa pemerintahan Sultan Malikul Dahrir, dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama. Tahun 1350 Masehi merupakan masa puncak keberadaan kerajaan Majapahit. Masa itu merupakan masa kebesaran kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai juga berhubungan langsung dengan kerajaan Cina sebagai siasat untuk mengamankan dari ancaman kerajaan Siam yang daerahnya meliputi Jazirah Malaka. Perkembangan di ekonomi masyarakat kerajaan Samudra Pasai bertambah pesat, sehingga selalu menjadi perhatian sekaligus incaran dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Setelah Samudra Pasai dikuasai oleh kerajaan Malaka, maka pusat perdagangan dipindahkan ke Bandar Malaka. Menurut R.S. Wick dalam Money, Markets and Trade in Early Southeast Asia 1992, kerajaan Samudra Pasai meninggalkan jejak sejarah melalui penemuan beberapa makam bertuliskan nama sultan, juga koin dengan bahan emas serta perak sebagai alat transaksi pada zamannya. Sejalan dengan pendapat itu, terdapat beberapa bukti arkeologis yang bisa menjelaskan keberadaan Samudra Pasai. Salah satunya makam Raja-Raja Pasai di desa Gedong, Aceh Utara. Nama-nama raja yang tercantum di makam yang dekat dengan bekas runtuhan kerajaan Islam ini adalah Sultan Malik Saleh, Sultan Malik Az-Zahir, Tengku Sidik, Abdullah Tajul Nilah, Tengku Peot Ploh, dan Ratu Al-Aqla
masih ada peninggalan kerajaan Samudra Pasai lainnya seperti lonceng Cakradonya, stempel khas kerajaan, serta karya tulis seperti Hikayat Raja Pasai dan buku tasawuf Durrul al-Manzum. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.